pidana itu kebenaran material. Ya, kebenaran material adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Di situ ada bukti, ada saksi yang saksinya nanti ditanya sama hakim, ditanya sama jaksa, ditanya sama pengacara, sehingga kita memerlukan hal yang perlu kita lebih banyak diskusi dengan terdakwa. Nah, sedangkan yang perdata itu kan lebih banyak kita nanti membawa dokumen. Oke, ini sementara kita konsentrasi di sini karena hampir bersamaan waktunya itu sidang. Nah, yang kita khawatirkan justru sidangnya bersamaan juga. Nah, ini yang jadi masalah nantinya. Misalnya jatuhnya pada hari Senin. Nah, hari Senin jam yang sama akan menjadi persoalan di saat lawyernya harus menghadiri 2 sidang. Nah, makanya kita ngambil sikap satu yang kita konsentrasikan itu adalah perkara pidana. Bang, seberapa penting atau krusial untuk gugatan perdata ini untuk Nikita, Bang? Sangat penting. Tapi ada saatnya di saat kita tahu ini perkara akan berjalan bersamaan, waktunya yang akan bersamaan, kita harus ngambil sikap. Nah, bukan berarti persoalan itu berhenti, tidak. Ini tinggal cuma, kita konsentrasi dulu di sini. Nah, di saat kita konsentrasi di sini, kita lebih gampang. Kita diskusi sama klien, lebih gampang menjelaskannya gitu. Karena kan di dalam perkara perdata kan dia tidak aktif, yang aktif kan lawyer. Tapi kan lawyernya semua ada di perkara pidana, kan gitu persoalannya. Nah, jangan sampai kita pada saat kita sidang pidana ada sidang perdata, ya udah perdatanya kita hold dulu, kita cabut biar kita menghormati proses hukum. Proses hukumnya kan kita harus hadir dan sebagainya kita cabut supaya kita tidak bisa konsentrasi full di perkara pidana. Bang, apapun hasil dari pidana nggak mempengaruhi perdatanya juga kan, Bang? Sangat berpengaruh nanti. Sangat berpengaruh. Nanti itu yang tahu setelah ada putusan. Putusannya seperti apa itu sangat berpengaruh di dalam perkara. Karena di dalam perkara apabila ada putusan-putusan di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah, dia punya hak untuk mengajukan gugatan dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi dari tadi sebenarnya siap-siap aja Bang menjalani. Nggak ada masalah, dua-duanya pun siap. Tapi kan kita ini kan perlu diskusi sama klien, perlu meluangkan waktu sama klien, perlu kita bahas itu keterangan saksi dan semuanya. Jadi supaya kita konsentrasi tidak pecah. Oke. Kita cabut yang wan prestasi, kita konsentrasi di perkara pidana. Kenapa Bang membuat akhirnya fokus di pidana aja? Ya, itu yang terpenting karena pidana ini kan terkait dengan dia ditahan, terkait dengan dirinya. Sedangkan perdata itu kan terkait dengan harta benda. Bang, mungkin jadi kan karena sebenarnya karena konsentrasi abang ntar terpecah kalau dua-duanya gitu. Mungkin iya, itu salah satu. Seperti apa sih Bang? Tidak, kita bilang di saat abang gitu bukan. Jadi di saat gini, Anda bisa tahu skala prioritas. Ya, sama dengan Anda wartawan di saat ada narasumber, ini narasumber saya ini yang skala prioritas dan ini tidak skala prioritas. Otomatis Anda akan mengambil sikap ini dulu yang saya wawancarai, betul? Sudah, Anda jawab pertanyaan itu. Bang, orang beranggapan dicabut itu udah dihilangkan lah, digugurkan. Tidak ada. Berarti bukan dicabut atau masih dicabut itu berarti kapan saja bisa diajukan. Cuma sementara perkaranya tidak jalan bersamaan. Berarti sidang depan Bang. Senin itu gugatan wan prestasi tanggal 21, disitulah kita sampaikan pencabutan secara resminya, tapi secara administrasi kita udah sampaikan. Kamis besok itu sidang putusan selah. Seperti itu ya. Hadir atau enggak? Niki wajib hadir, yang pidana, yang wan prestasi tidak. Yang hari Senin tanggal 21 tidak wajib hadir. Kondisi Niki Bang di sendiri kondisi Sehat walafiat, alhamdulillah. Nanti mungkin saya akan besok lagi untuk mendiskusikan karena kan hari Kamis kan putusan selah. Saya akan diskusikan juga semuanya ya. Bang, abang atau Niki berharap gak Bang penggugat tuh hadir Bang? Kan sudah selesai. Anda sudah selesai. Jadi peraturan Mahkamah Agung itu mengharuskan dan itu sudah selesai. Mediasi sudah selesai. Jadi kita sudah tidak bisa membahas ke belakang lagi. Walaupun gak wajib Bang, tapi wajib. Kamu keliru kalau tidak wajib. Siapa yang ngajarin kamu tidak wajib? Peraturan Mahkamah Agung mewajibkan para pihak hadir. Justru pengacaranya yang tidak perlu hadir. Itu jangan dibalik. Kalau nggak bisa baca. Kalau belum punya peraturan Mahkamah Agung saya kasih. Supaya pintar baca peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi ya. Karena peraturan Mahkamah Agung peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi mewajibkan. Bahkan di situ apabila dia tidak hadir, itu dianggap tidak mempunyai etikat baik. Itu prinsipal, pemahaman prinsipal itu adalah pihak langsung yang wajib hadir. Pengacaranya itu menemani, habis itu biasanya pengacaranya itu disuruh keluar, mereka dimediasikan. Walaupun dadakan ya? Kenapa? Walaupun tidak ada dadakan, semua itu diatur.
Hakim mediasi itu pasti mengatur jadwal. Emang dia nggak punya pekerjaan apa? Dia pasti ada jadwal. Minggu ini dikasih waktu 1 bulan. Jadi nggak ada yang mendadak. Sidang itu tidak pernah mendadak. Semuanya terjadwal secara rapi. Bang, akhirnya pencabutan ini juga nggak ada sangkut pautan sama mediasi, Bang. Ini dari keinginan Nggak kita. ada. Ini Anda saya beritahu, ini urusan apa yang menjadi skala prioritas. Oke. Ya. Oke. Ini nggak ada yang live. Masih Bang, boleh Bang. nih bang. Mbak, kalau udah, Mbak, semua ya selesai. Semoga banyak belajar hukum dari abang. Belajar hukum dari abang tiap wawancara. Ya kamu banyak nggak paham sih. Masa saya ngajarin? Sama wartawan kan juga punya skala prioritas. Dikit dong Bang, yang kemarin bilang kok Niki saat mediasi malah marah-marah. Itu dari pengacara. Siapa aja marah-marah? Ya pengacara RG Bang bilang. Enggak, itu makanya kan saya bilang peraturan Mahkamah Agung itu dibaca. Kalau nggak punya saya kasih. Wajib yang datang itu bukan pengacara. Berarti saat mediasi kemarin salah ya kalau yang hadir tuh pengacaranya mereka Salah. doang. Harusnya Salah. penggugatnya Bang ya, RG-nya. Harusnya para pihak. Para Para pihak, pihak itu adalah prinsipal bahasanya. Hmm. Oke. Kalau udah nggak live saya mau minum. Oke deh. Minum deh Bang, abang-abang. Update, Bang. Apalagi? Update status. Saya lupa. Udah minta belnya dong. Apa kemarin? Ya, mati handphone gua. Bentar, Bang. Udah. Mbak, Mas kalau udah selesai ya. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Karena saya ada keperluan lain. Nah ini. Makasih ya Bang. Saya terima kasih semua sama teman-teman ya. Anda harus saya kasih informasi yang terkini gitu. Ya. Ketemu lagi kapan Bang? Senin Bang ya? 21 ya? Kamis. Kamis besok ya? Kamis putusan celah, Senin wan prestasinya saya sampaikan pencabutannya secara resmi. Oh, putusan saya setelah eksepsi kemarin dimentahkan oleh JPU Bang ya. Itu kan banyak yang bilang Pasti kalau JPU menyatakan menerima saya punya eksepsi, JPU-nya baru nanti nggak boleh. Jadi pasti begitulah. Itu memang jaksa menyatakan menolak, pengacara menyatakan keberatan, itu sudah seperti itu aturannya. Bang, keputusan setelah itu apakah menjadi nanti tolak ukur untuk hasil Ya. Bang? Secara nggak Nanti beda dari jauh. putusan setelah itu nanti akan apa yang menjadi putusan, apakah ini sebagian sudah masuk pokok perkara, nanti kan kita lihat. Nanti kita dengerin aja. Mungkin update-nya bagaimana, Bang? Nanti tanggal 12. 17 itu putusan selah. Hakim akan memutuskan apakah eksepsi diterima atau tidak. Yang kedua, apakah eksepsi itu sudah masuk pokok perkara dan sebagainya. Itu aja. Dan itu sangat penting karena itu menjadi pijakan untuk proses hukum lebih lanjut. Seperti itu. Bang, eksepsi dimentahkan JPU kecewa gak Bang? Ya justru pertanyaannya itu jangan ditanyakan seperti itu. Jadi pasti kalau kita pengacara pasti keberatan dengan eksepsi dengan dakwaan. Jaksa pasti sama, tidak mungkin jaksa itu saya sependapat dengan pengacara, tidak mungkin, mustahil itu. Nah, jadi pertanyaan itu alangkah baiknya jangan ditanya lagi karena itu pertanyaan yang tidak masuk akal. Karena logikanya jaksa pasti akan keberatan dengan apa yang disampaikan pengacara. Pengacara sama pasti akan keberatan dengan adanya dakwaan. Itu adalah dalam check and balance. Jadi bagaimana jaksa memberikan dakwaan, kita keberatan dan seterusnya. Itu biasalah supaya saling kontrol. Sebetulnya fungsinya adalah saling kontrol aja, nggak ada yang lain. Bang, pencabutan laporan awan prestasi ini termasuk strategi untuk meringankan. Ini pertanyaan yang kedua kalinya. Apakah harus saya jawab setiap bertanya 2 kali, 3 kali masuk surga nanti? Ini kayak baru. Oke. Jadi biasakan bertanya 1 kali. Yang kamu tanya ini ingat. Itu pertanyaan di sebelah sana dan pertanyaan yang sama. Jadi tolong biasakan bertanya itu sekali, jangan 2 kali. Tadi di sana Anda tanya sama. Bukan saya tidak mau jawab. Sepertinya Anda tidak punya pertanyaan lain. Bang, dengan dicabutnya gugatan non prestasi, apakah ini merupakan sinyal untuk perdamaian atau mediasi? Beda persoalan. Beda persoalan. Ya. Bang, Nanti di hari Kamis, hari Kamis itu setelah hari Rabu. Iya. Hari Rabu, Kamis, Jumat. bagaimana, Bang? Cerdas. Abang cerdas. Tadi juga sidang pidana Nggak ada lawan. terlalu detail dibahas. Hah? Untuk hari Kamis mungkin kan Ya, jadi tidak mungkin dong kita dua-duanya jalan. Ini kan kita kan harus konsentrasi.
Gampang lah itu soal strategi. Lawyer, advokat itu jangan ditanyakan tentang strategi hukum. Ya, bukan hanya saya, semua advokat itu punya strategi dan jangan Anda tanyakan mereka Oke, apa yang harus dilakukan oleh seorang. Bang, wacana untuk mencabut gugatan oleh prestasi itu muncul dari abang atau dari Nikita sendiri? Nggak perlu Anda tahu, karena Anda antara pengacara dan klien itu adalah satu kesatuan. Anda jangan membuat pembeda. Jangan membuat pembeda. Karena kita bertindak untuk atas nama, artinya kita bertindak untuk orang yang kita bela. Nah, pertanyaan Anda membuat pembeda. Nah, ini kan nggak boleh. Enggak, tapi Memecah belah umat ya bang. Enggak, Bang, artinya kan ini keputusan besar, Bang. Artinya sudah masukin gugatan terus kemudian dicabut Biasa itu. nih. Jadi dalam strategi-strategi tertentu memang Anda mungkin tidak memahami tentang strategi. Tapi seorang advokat dan teman-teman advokat yang lain itu punya strategi masing-masing dan saya yakin dia bisa mengambil sikap untuk membuat keputusan yang strategis untuk kepentingan daripada klien. Oke, artinya ada strategi lain nih, Bang. Ya itu kan nggak boleh kamu saya sampaikan. Apakah ada kemungkinan gugatan lain atau baru? Nanti habis itu pasti nanti ada sesuatu. Pokoknya banyak hal tidak boleh kita sampaikan. Yang harus saya sampaikan apa yang terjadi kemarin di mana permohonan pencabutan kita ajukan. Oke, Mas sudah? Bos.